Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ila arwahi abaihi wa ummatihi wa azwajihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin ashabi kullin ajma'in wa tabi'ina wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma ila arwahil aimatil arba'atil mujtahidina muqallidin fitin wa ila arwahil ulama'il amilin wa syahidina wal awliya'i aina makanu. Tsumma ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa akhwalina wa akhwalatina wa amamina wa amatina wa ila jami'i masyayikhina masyayikhina khususan ila jami'i masyayikhina fi ma'hadil Lirboyo, Syekh Abdul Karim, Syekh Marzuki Dahlan, Syekh Makhros Ali, Syekh Marzuki, Syekh Baharul Ulum, Syekh Tahir Marzuki, Syekh Imam Yahya Makhros, Syekh Masum Jawari, Syekh Abdul Aziz Mansur, Syekh Ahmad Habibullah Zaimini, wa jami'i dzurriyyah Lirboyo ya Allah, wa jami'i usulihim wa furahim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa man intasaba ilaihim wa ila jami'i asatidina wa ila jami'i asatidina ya Allah wa ila jami'il mu'allifil kutubi allati ta'alamnaha wa 'alamnaha khususun ila mu'allifi manzumah aqidatul awam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Maki wa jami'i syurrahi hadhil manzumah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman Mahasantri Ula mulai dari 17 sampai 20 yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, atas izin Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dipertemukan kembali lewat channel YouTube saya ini untuk meneruskan mempelajari Manzumah Aqidatul Awam karya beliau Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki. Baik, langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal pinten putranipun Kanjeng Nabi sedaya, pinten ingkang kakung lan pinten ingkang putri, lan sedaya punika miyos saking garwa asma sinten? Ditanyakan berapa putra-putrinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan berapa yang laki-laki dan berapa yang perempuan, dan semua putranya Kanjeng Nabi itu lahir dari istri beliau yang bernama siapa? Jawab, sedaya putranipun Kanjeng Nabi punika wonten 7. Semua putra-putrinya Kanjeng Nabi itu ada 7. Ingkang kakung wonten 3, yang laki-laki ada 3. Lan ingkang putri wonten sekawan, ingkang perempuan ada 4. Nomor 1 Sayyid Qasim, nomor kalih Sayyid Abdullah ingkang jejuluk Thayyib saha Thahir, nomor 3 Sayyid Ibrahim, nomor sekawan Sayyidah Fatimah, nomor gangsal Sayyidah Zainab, nomor 6 Sayyidah Ruqayyah, nomor 7 Sayyidah Ummi Kulsum. Sedaya putranipun Kanjeng Nabi punika miyos saking garwa asma Sayyidah Khadijah kejawi Sayyid Ibrahim. Wondene Sayyid Ibrahim punika miyos saking garwa asma Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah. Semua putranya Kanjeng Nabi, putra-putrinya Kanjeng Nabi nggih selain Sayyid Ibrahim itu lahir dari istri beliau yang bernama Sayyidah Khadijah. Sementara kalau Sayyid Ibrahim itu lahir dari istri beliau Kanjeng Nabi yang bernama Maryah Al-Qibtiyah. Teman-teman Mahasantri Ula yang kami banggakan, beliau Syekh Muhammad Fadholi di dalam kitab Kifayatul Awam mengatakan bahwa qaulal ulama, para ulama telah berkata bahwa hendaknya setiap orang, khususnya orang Islam, ini hendaknya untuk mengetahui wayam bai arifa kullu syasin ita ta'awlatihi, hendaknya setiap orang, khususnya orang Islam, ini mengetahui jumlah putra-putrinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW berikut urutan
kelahirannya nggih. Wa tartibihim fil wiladah, sebab hendaknya setiap orang itu mengetahui sayyidnya. Lianahu yambahi li syakhsi ayarifa sadatihi. Sebab hendaknya setiap orang itu mengetahui sayyid atau putra-putrinya Kanjeng Nabi, baik itu jumlah maupun tertib atau urutan kelahirannya. Namun para ulama tidak menjelaskan secara jelas apakah mengetahui nama putra-putrinya Kanjeng Nabi itu adalah wajib hukumnya ataukah sunnah. Secara jelas para ulama tidak mengatakan. Hanya saja dalam masalah ini para ulama menggunakan bahasa yambahi. Yang mana yambahi itu muhtamilun lil wujub wa nadbi. Bisa diartikan wajib dan juga bisa diartikan sunnah. Namun kalau hal ini kita samakan dengan hal-hal lain yang terkait dengan Kanjeng Nabi yang mana hukumnya wajib, sebagaimana mengetahui nasabnya Kanjeng Nabi dari jalur ayah maupun jalur ibu itu hukumnya wajib, maka kalau kita samakan dengan itu tentunya mengetahui nama putra-putrinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu hukumnya juga wajib. Syahidipun nggih punika syahid atau dalil dari nazam Aqidatul Awam yang menjelaskan tentang jumlah putra-putri Kanjeng Nabi berikut nama-namanya. Ini adalah nazam di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasab'atun auladuhu faminhumu salasatun minadz-dzukuri tufhamu. Wasab'atun lan iku ana pitu. Wasab'atun lan iku ana pitu auladuhu utawi pira-pira putrane Kanjeng Nabi. Auladuhu utawi pira-pira putrane Kanjeng Nabi. Putra-putrinya Kanjeng Nabi itu jumlahnya ada 7. Faminhum mongko iku setengah saking aulad. Faminhum mongko iku setengah saking aulad. Salah satu utawi kang telu. Salah satu utawi kang telu. Minadzukuri kang tetep saking pira-pira putra jaler. Minadzukuri kang tetep saking pira-pira putra jaler. Minadzukuri kang tetep saking pira-pira putra jaler. Tufahamu kang den faham sapa salah sah. Saya ulangi. Faminhum mongko iku setengah saking aulad, salah satu utawi telu. Minadzukuri kang tetep saking pira-pira putra jaler, tufahamu kang den faham sapa salasah. Sementara dari ketujuh putra-putrinya Kanjeng Nabi tersebut itu yang laki-laki 3, yaitu Qasim. Qasimun rupane Sayyid Qasim. Yang pertama adalah Sayyid Qasim. Beliau Sayyid Qasim meninggal di kota Makkah tatkala beliau berusia 2 tahun. Dan Sayyid Qasim ini merupakan putra pertama dari putra-putranya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang wafat. Jadi dari putra-putrinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang meninggal pertama kali itu adalah Sayyid Qasim, meninggal di usia 2 tahun. Wa Abdullahi lan Sayyid Abdullah. Wa huwa ta'i Sayyid Abdullah iku athayibu kang jejuluk thayyib, iku athayibu kang jejuluk thayyib, wa tahirun lan jejuluk tahir, wa tahirun lan tahir, wa tahirun lan tahir. Bidaini kelawan iki thayyib wa tahir, bidaini kelawan iki thayyib wa tahir. Dza utawi iki Abdullah, dza utawi iki Sayyid Abdullah iku yulaqabu den laqabi sapa dza. Iku yulaqabu den laqabi sapa dza. Kemudian yang kedua, putranya Kanjeng Nabi itu adalah Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah ini juga mendapat julukan Sayyid Thayyib dan Sayyid Thahir. Beliau Sayyid Abdullah juga meninggal di kota Makkah, nggih. Juga masih kecil, nggih. Jadi belum sampai dewasa. Sayyid Abdullah ini juga wafat. Atahu teka ing Kanjeng Nabi, atahu teka ing Kanjeng Nabi, atahu teka ing Kanjeng Nabi sapa Ibrahimu Sayyid Ibrahim. Sapa Ibrahimu Sayyid Ibrahim min Suriyatin. Min Suriyatin saking wadon bangsa boyongan, saking wadon boyongan. Suriyatin bidhomisin nggih.
bidhamis ini Suryah min suryatin saking wadon boyongan. Fa ummuhu mongko tawi ibune Ibrahim, fa ummuhu mongko tawi ibune Said Ibrahim iku Mariyatu aran Sayyidah Maryah. Iku Mariyatu aran Sayyidah Maryah al-Qibtiyatu kang bangsa negara Qibti. Al-Qibtiyatu kang bangsa negara Qibti. Al-Qibtiyatu kang bangsa negara Qibti. Kemudian putra Kanjeng Nabi yang nomor 3 itu adalah Sayyid Ibrahim. Sayyid Ibrahim ini lahir dari istri beliau Kanjeng Nabi yang bernama Maryah Al-Qibtiyah. Maryah Al-Qibtiyah dulunya adalah seorang wanita asal Mesir yang dihadiahkan oleh Muqawqis terhadap Kanjeng Nabi. Kemudian setelah dimerdekakan oleh Kanjeng Nabi diperistri atau dinikahi dan kemudian mendapatkan dari pernikahan Kanjeng Nabi dan Maryah Al-Qibtiyah, Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah, beliau Kanjeng Nabi ini dikaruniai seorang putra yang diberi nama Sayyid Ibrahim. Namun lagi-lagi Sayyid Ibrahim ini tidak diberi usia panjang oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Beliau Sayyid Ibrahim yang lahir pada bulan Dzulhijjah pada tahun yang ke-8 dari Hijriyah. Beliau wafat pada tahun yang ke-10 dan pada saat wafat beliau berumur setahun lebih 10 bulan. Kita lanjutkan. Wa ghairu Ibrahim utawi saliyane Sayyid Ibrahim. Wa ghairu Ibrahim utawi saliyane Sayyid Ibrahim iku min Khadijah saking Sayyidah Khadijah. Iku min Khadijah saking ibu asma Sayyidah Khadijah. Iku min Khadijah saking ibu asma Sayyidah Khadijah, sedangkan selainnya Sayyid Ibrahim yaitu lahir dari istri beliau Kanjeng Nabi yang bernama Sayyidah Khadijah. Hum utawi auladuhu min Khadijah, hum utawi putra putri Kanjeng Nabi saking Sayyidah Khadijah ngoten utawa aulad min Khadijah iku sitatun ana 6. Putra putri Kanjeng Nabi yang lahir dari istri beliau yang bernama Sayyidah Khadijah itu jumlahnya ada 6. Fakhudh mongko alapa sapa sira. Fakhudh mongko ngalapa sapa sira bihim kelawan lantaran aulad. Bihim kelawan lantaran aulad ngalapa walijatan ing demen lahir batin. Walijatan ing demen lahir batin. Fakhudh bihim walijah. Kemudian ini pelengkap nadzam mawon nggih. Artinya hendaknya kita sebagai orang muslim, sebagai umat Rasulullah SAW ini mencintai betul secara lahir batin terhadap putra-putrinya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngoten. Pun kita lanjutkan. Wa arba'un utawi kang papat. Wa arba'un utawi kang papat minal inasi kang tetep saking pira-pira putra wadon. Minal inasi kang tetep saking pira-pira putri wadon iku tudkaru den tutur sapa arba. Iku tudkaru den tutur sapa arba. Kemudian 4 putrinya Kanjeng Nabi. Tadi dikatakan bahwa putrinya Kanjeng Nabi itu ada 4. Nah, 4 putrinya Kanjeng Nabi tersebut nanti akan dijelaskan di nazam berikutnya. Ridwanu Rabbi utawi ridhone pangeran ingsun. Ridwanu Rabbi utawi ridhone pangeran ingsun iku lil jami'i. Muga tetep ing atase sekabehane. Iku lil jami'i muga tetep ing atase sekabehane. Yudhkaru kang den tutur sapa jami. Yudhkaru kang den tutur sapa jami. Semoga ridho Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai terhadap semua putra-putrinya Kanjeng Nabi. Amin. Fatimah turupane Sayyidah Fatimah. Fatimah turupane Sayyidah Fatimah. Fatimah turupane Sayyidah Fatimah. Yang pertama putrinya Kanjeng Nabi itu adalah Sayyidah Fatimah.
Sayyidah Fatimah kelak ketika sudah dewasa, beliau diperistri oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah pada saat para sahabat kembali dari perang Badar. Pada saat menikah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu adalah seorang pemuda yang berumur 21 tahun lebih 5 bulan, sedangkan Sayyidah Fatimah pada saat menikah ini berumur 15 tahun lebih 5 bulan. Beliau berdua menikah sekembalinya para sahabat ini dari perang Badar. Kemudian menurut qaul shahih, beliau Sayyidah Fatimah itu wafat 6 bulan setelah wafatnya Kanjeng Nabi. Jadi 6 bulan setelah wafatnya Kanjeng Nabi, menurut qaul yang shahih ini, beliau Sayyidah Fatimah ini juga menyusul wafat. Tepatnya beliau wafat pada malam Selasa, tanggal yang ketiga dari bulan Ramadan pada tahun yang ke-11. Wadafanuha Ali Lailan, dan yang mengubur Sayyidah Fatimah itu adalah suami tercinta beliau, yaitu Sayyidina Ali. Dikisahkan bahwa tatkala Sayyidah Fatimah ini wafat, maka yang memikul jenazah beliau itu adalah 4 orang. Yang pertama adalah suami tercinta beliau, yaitu Sayyidina Ali. Kemudian kedua putra tercinta beliau, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dan yang keempat adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Fatimah itu rupane Sayyidah Fatimah Az-Zahra'u kang mencorong wedanane, Az-Zahra'u kang mencorong wedanane. Sebagaimana yang disampaikan Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nurul Dzalam, beliau Sayyidah Fatimah ini diberi nama dengan nama Fatimah, yang mana Fatimah itu artinya adalah menyapih, karena di Allah Ta'ala Fatomah wa dzurriyyataha anin nar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyapih Sayyidah Fatimah berikut putra-putrinya, berikut dzurriyyahnya dari api neraka, sehingga beliau dinamakan Fatimah. Wa tusam az-Zahra'a li'annaha lam takhittu la umriha. Kemudian Sayyidah Fatimah ini juga mendapat julukan Az-Zahra, yang artinya bersinar wajahnya, karena memang selama hidup beliau Sayyidah Fatimah ini tidak pernah yang mengalami haid. Jadi Sayyidah Fatimah selama hidup ini tidak pernah mengalami yang namanya haid. Hikmahnya supaya hari-hari yang beliau lalui ini tidak sepi dari melakukan ibadah. Sebab ketika seorang wanita ini kok mengalami haid, tentunya ada beberapa ibadah-ibadah yang tidak boleh dilakukan, yang haram dilakukan, sebagaimana sholat. Nah, sedangkan Sayyidah Fatimah ini oleh Allah diberi keistimewaan tidak haid selama hidup, ini tentunya agar hari-hari yang beliau lalui ini tidak sepi dari ibadah, agar ibadahnya tidak ada yang gotang tiap harinya. Ba'luha utawi bojo lanange Sayyidah Fatimah, Ba'luha utawi bojo lanange Sayyidah Fatimah iku Aliun Sayyidina Ali. Iku Aliun Sayyidina Ali, suaminya Sayyidah Fatimah itu adalah Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali menikah dengan Sayyidah Fatimah. Ini beliau berdua dikaruniai 6 anak, dikaruniai 6 anak. Yang ketiga adalah laki-laki. Yang pertama adalah Sayyidina Husain. Yang pertama adalah Sayyidina Hasan, yang lahir 8 tahun sebelum wafatnya Rasulullah. Kemudian yang kedua Sayyidina Husain, yang lahir 7 tahun sebelum wafatnya Rasulullah. Dan yang ketiga adalah Sayyidina Muhassin, yang wafat ketika masih kecil. Kemudian yang keempat adalah Sayyidah Zainab, yang kelima Sayyidah Ummi Kulsum, dan yang keenam adalah Sayyidah Ruqayyah. Itu adalah putra-putrinya Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah.
Wabnahuma tawi putu lorone Sayyidah Fatimah. Wabnahuma tawi putra lorone Sayyidah Fatimah lan Sayyidina Ali. Wabnahuma tawi putra lorone Sayyidah Fatimah lan Sayyidina Ali iku asibtoni wayah loro karone. Iku wayah loro utawa putu lorone Kanjeng Nabi. Iku asibtoni wayah lorone Kanjeng Nabi atau wayah niku putu nggih. Wayah itu waladul walad atau cucu. Iku asibtoni wayah lorone Kanjeng Nabi. Fatluhu mutawi kautamane Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali lan Sayyidina Hasan lan Husain atau arba'ah. Fatluhu mutawi kautamane Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan lan Sayyidina Husain iku jaliyon pertelo. Iku jaliyon pertelo. Kedua cucunya Rasulullah SAW yang merupakan putra dari Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah itu adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Fadluhum jali. Keutamaannya 4 keluarga Kanjeng Nabi tersebut yaitu Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali dan Sayyidina Hasan dan Husain itu sangat jelas sekali. Keutamaan beliau-beliau itu sudah sangat jelas. Bahkan Sayyidah Fatimah ini merupakan anggota keluarga Kanjeng Nabi yang paling beliau cintai. Jadi dari semua anggota Kanjeng Nabi, semua anggota keluarga Kanjeng Nabi ini yang paling dicintai oleh Kanjeng Nabi adalah Sayyidah Fatimah. Terbukti tatkala Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini mau hendak bepergian jauh, maka dari keluarga beliau yang terakhir beliau temui itu adalah putri tercinta beliau yaitu Sayyidah Fatimah. Dan tatkala beliau Kanjeng Nabi ini kembali dari bepergian jauh, tas teko bepergian jauh, maka dari keluarga beliau yang paling beliau temui pertama kali itu adalah Sayyidah Fatimah. Juga ini berarti membuktikan bahwa Sayyidah Fatimah ini merupakan anggota keluarga yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Begitu juga Sayyidina Ali, begitu pula Sayyidina Hasan dan Husain. Jadi keempat keluarga Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini keutamaannya sangat luar biasa. Bahkan kalau kita sedang terkena musibah, misalnya pagebluk atau wabak, ada musibah penyakit, maka kita punya 4 senjata yang bisa kita gunakan untuk menangkal pagebluk tersebut. Yaitu beliau Sayyidah Fatimah, beliau Sayyidina Ali, beliau Sayyidina Hasan dan beliau Sayyidina Husain. Niko sairi niko li khamsatun utfi biha harral wabail khatimah al Mustafa wal Murtada wabna Umma wal Fatimah. Teman-teman mahasantri ula yang kami banggakan, Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam Nurul Dholam menjelaskan bahwa beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu wafat di usia 63 tahun. An salasin wasitina 63 tahun. Beliau wafat setelah dipukul oleh Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam ini sebenarnya adalah orang yang ahli ibadah dan pandai membaca Al-Quran. Namun karena terkena hasutan dari kaum Khawarij, akhirnya beliau menganggap bahwa Sayyidina Ali ini sesat, sehingga beliau membunuhnya. Tepatnya pada malam Jumat, pada tanggal yang ke-17 dari bulan Ramadan, tatkala Sayyidina Ali hendak menunaikan sholat subuh, ini dipukul oleh Ibnu Muljam, dan beliau wafat pada malam Ahadnya. Dan kita lanjutkan. Fazainabun nuli Sayyidah Zainab. Fazainabun nuli Sayyidah Zainab. Fazainabun nuli Sayyidah Zainab, putri Kanjeng Nabi yang nomor 2 itu adalah Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab kelak ketika sudah dewasa, beliau diperistri oleh anak dari
bibi beliau yang bernama Abul As bin Robi'. Abu As bin Robi' ini merupakan putra dari Halah binti Khuwailid, di mana Halah ini adalah saudara dari ibu beliau Sayyidah Zainab. Jadi Halah ini saudara dari Siti Khadijah, Sayyidah Khadijah, ibu dari Sayyidah Zainab, sehingga Abul As dan beliau Sayyidah Zainab ini berarti masih sepupu atau cara wong Jawa yang ngarani misanan. Dari pernikahan Sayyidah Zainab dengan Abul As bin Robi', beliau berdua dikaruniai 2 orang putra. Yang pertama laki-laki bernama Ali, bernama Sayyid Ali. Sayyid Ali ini pernah digendong oleh Kanjeng Nabi tatkala menaklukkan kota Makkah, namun beliau tidak diberi umur panjang, sebab ketika menginjak balik beliau wafat. Kemudian yang kedua adalah Sayyidah Umamah, ini juga putra dari Sayyidah Zainab dengan suami beliau yang bernama Abul As bin Robi'. Dan Sayyidah Umamah ini juga cucu yang sangat dicintai oleh Kanjeng Nabi. Terbukti di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Kanjeng Nabi sering menggendong cucu beliau yang bernama Sayyidah Umamah ini pada waktu sholat. Dan Sayyidah Umamah ketika dewasa, beliau juga diperistri oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah bibi beliau yang bernama yaitu Sayyidah Fatimah ini wafat, tentunya setelah mendapat wasiat dari Sayyidah Fatimah. Jadi sebelum Sayyidah Fatimah ini wafat, beliau sempat berwasiat kepada Sayyidina Ali agar menikahi Sayyidah Umamah. Kemudian setelah Sayyidina Ali wafat, Sayyidah Umamah dinikah oleh Mughirah bin Naufal setelah mendapat wasiat dari Sayyidina Ali. Jadi sebelum Sayyidina Ali wafat, beliau berwasiat agar Mughirah bin Naufal ini menikahi terhadap Sayyidah Umamah. Pernikahan Sayyidah Umamah dengan Mughirah bin Naufal ini dikaruniai seorang putra yang bernama Yahya bin Mughirah, tapi masih kecil juga sudah wafat. Sayyidah Zainab lahir pada tahun yang ke-30 dari kelahiran Rasulullah SAW, dan beliau wafat pada tahun yang ke-8 dari Hijriyah. Wabadahalan iku indalun sa'usai Zainab, wabadahalan iku indalun sa'usai Zainab, Ruqayyatu utawi Ruqayyah. Ruqayyatu utawi Ruqayyah. Kemudian yang ketiga dari putrinya Kanjeng Nabi adalah Sayyidah Ruqayyah. Kelak ketika sudah dewasa, Sayyidah Ruqayyah ini diperistri oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Pernikahan Sayyidah Ruqayyah dengan Sayyidina Utsman bin Affan ini dikaruniai seorang putra yang bernama Sayyid Abdullah. Namun tatkala Sayyid Abdullah ini berumur 6 tahun, beliau wafat. Beliau wafat disebabkan ada seekor ayam yang mematuk terhadap mata beliau sehingga membengkak dan akhirnya wafat. Dan Sayyidah Ruqayyah itu wafat atau lahir Sayyidah Ruqayyah dilahirkan pada tahun yang ke-33 dari maulidnya Rasulullah SAW. Kemudian kita lanjutkan wa Ummu Kulsumin lan Ummu Kulsum. Wa Ummu Kulsumin lan Ummi Kulsum. Yang keempat dari putrinya Kanjeng Nabi adalah Sayyidah Ummi Kulsum. Kalau ketika sudah dewasa, Sayyidah Ummi Kulsum ini juga diperistri oleh Sayyidina Utsman bin Affan setelah Sayyidah Ruqayyah wafat. Walidha sumiyah dzan nuraini, oleh karena Sayyidina Utsman bin Affan ini pernah menikahi kedua putri Kanjeng Nabi, yaitu Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Ummi Kulsum, sehingga beliau ini diberi nama dengan atau julukan dzan nuraini. Zakat kang bagus sapa Ummi Kulsum. Zakat kang bagus sapa Ummi Kulsum radhiyatan khale den ridhoi.
radiyatan khalidin ridhoi pun nggih. Itu tadi nama putra putri Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah telah kita pelajari, telah kita ketahui. Semoga dengan kita mengetahui putra putrinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini menambah kita, menambah mahabbah kita, menambah cinta kita terhadap beliau Rasulullah SAW dan keluarga beliau, sehingga mudah-mudahan kelak di akhirat kita tergolong dari umatnya Kanjeng Nabi yang cinta terhadap Kanjeng Nabi, sehingga di sana besok kita bisa bersama Kanjeng Nabi. Sebagaimana dawuhnya Kanjeng Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, yang mencintaiku, maka besok akan bersamaku di surga. Amin. Ada kurang lebihnya minta maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.